Mahasiswa adalah merupakan kelompok anak-anak menuju ke dewasa sebagai sebuah masa peralihan dan transisi yang membutuhkan daripada ruang untuk mengaktualisasikan dirinya. Akan tetapi, dalam berbagai banyak jurnal dan artikel yang kita temukan, di mana mahasiswa pada hari ini, hampir kita tidak menemukan ada sebuah diferensiasi atau perbedaan antara konsep belajar yang ada di masa sekolah menengah dan perguruan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harris Fox. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai pengantar andragogi. Andragogi itu adalah berbeda dengan pedagogi. Maka pembahasan kita pada kesempatan ini akan kita jelaskan perbedaan daripada andragogi dengan pedagogi itu sendiri. Mahasiswa adalah merupakan kelompok orang dewasa yang telah mendapatkan tempat dengan tumbuh kembangnya secara psikologis dalam hal mencoba untuk mengadaptasikan diri dengan alam. Mahasiswa ini dengan latar belakang yang berbeda, tentu dia akan datang ke perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Mahasiswa adalah merupakan kelompok anak-anak menuju ke dewasa sebagai sebuah masa peralihan dan transisi yang membutuhkan daripada ruang untuk mengaktualisasikan dirinya. Akan tetapi, dalam berbagai banyak jurnal dan artikel yang kita temukan, di mana mahasiswa pada hari ini, hampir kita tidak menemukan ada sebuah diferensiasi atau perbedaan antara konsep belajar yang ada di masa sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perlu sebuah koreksi secara bersama tentang bagaimana proses pembelajaran itu agar mereka menjadi insan yang mandiri pada masa yang akan datang. Jika kita kembali pada sejarah lahirnya daripada ilmu yang berhilir pada filsafat, maka akan kita temukan 3 tokoh yang sangat berpengaruh dengan filsafat tersebut, yakni ada nama Socrates, ada nama Plato, dan ada nama Aristoteles. Socrates dengan konsep yang dia tawarkan dan dia ajarkan adalah dialektika. Socrates itu dia melakukan sebuah diskusi terbuka di Agora, sebuah pasar di Athena. Sementara Plato itu dengan konsep akademia yang dia ajarkan, yang dimana konsep Plato ini melahirkan daripada idealisme. Selain itu, Aristoteles itu mengembangkan dengan konsep Lyceum dan melakukan penekanan pada sebuah konsep empirisme. Ketiganya dalam proses mentransformasi ilmu pengetahuan tidak dapat mendominasi proses belajar dengan cara monologis yang membosankan, namun dengan konsep dialogis dan secara langsung melibatkan mereka, para murid yang sementara belajar tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Socrates yang melakukan pertanyaan terbuka kepada siapapun yang ada di Agora pada semua elemen, baik penjual, pedagang, dan sebagainya, yang secara terbuka dan tidak termobilisasi secara terikat oleh ruang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Agora itu ada di Athena,
ibu kota Yunani yang ada pada saat ini. Agora dekat dengan Bukit Akropolis. Lambat laun, tempat ini menjadi pusat diskusi atau debat publik politik. Pelestarian budaya yang berasal atau belajar dengan konsep filsafat bagi para filsuf. Dari sinilah asal muasal kata ruang publik yang juga sampai di Indonesia, yang menjadikan salah satu bagian dari konsep pengembangan dan tata ruang dengan adanya ruang publik. Kenapa harus kita kupas mengenai Sokrates dalam pembelajaran andragogi ini? Untuk mengingatkan kembali pada masa itu bahwa proses pengujian kebenaran suatu ilmu yang bermula dari konteks filsafat adalah bentuk pembelajaran orang dewasa, belakangan kita sebut dengan adult learning. Sebab kenyataannya yang terlibat aktif dalam proses doktrin pada masa itu dengan ketiga filsuf tersebut, yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles, adalah merupakan orang-orang dewasa yang terlibat. Jika andragogi akan kita terapkan di Indonesia, maka relevan dengan pendidikan di perguruan tinggi dengan para mahasiswa. Lalu bagaimana bayangan secara psikologis para mahasiswa tersebut? Maka harus kita ketahui bahwa mahasiswa itu sementara melakukan pencarian identitas. Siapa teori yang menawarkan daripada identitas tersebut? Adalah Erik Erikson, yang dimana konsepnya memandang bahwa manusia pada tahap ini, manusia pada tahap mahasiswa adalah berada dalam krisis identitas versus kebingungan peran. Identitas versus kebingungan peran. Mereka mencari tahu siapa diri mereka, nilai-nilai yang mereka anut, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh masyarakat. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, usia remaja diidentifikasi dalam rentang 10-18 tahun, sejalan dengan definisi global yang digunakan untuk program kesehatan remaja. Kalau kita mau membahasnya bahwa andragogi itu adalah merupakan simfoni waktu yang berbicara, di mana akal dan hati saling bersua dari jejak pengalaman terukir makna, belajar jadi siara menuju cahaya. Adapun beberapa pakar yang memberikan definisi mengenai andragogi menurut mereka. Kita bisa melihat tentang Malcolm Knowles 1980 menjelaskan bahwa andragogi adalah seni dan ilmu yang membantu orang dewasa untuk belajar. Pada sisi ini, Knowles menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa berpusat pada kebutuhan, pengalaman, otonomi mereka sebagai pembelajar. Selanjutnya, Tauk memberikan definisi bahwa andragogi adalah proses di mana orang dewasa memilih untuk mempelajari sesuatu berdasarkan tujuan dan kebutuhan hidup mereka. Fokusnya adalah pada pembelajaran yang terarah dan relevan. Sisi lain, pendapat Jarvis menjelaskan bahwa andragogi adalah sebuah pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan orang dewasa untuk merefleksikan kehidupan mereka, membangun pengetahuan, dan membangun kompetensi baru. Dari definisi-definisi ini dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebuah pembelajaran orang dewasa adalah proses untuk membuat mereka mandiri. Mereka menemukan jati diri dan mereka bisa menjawab tentang apa peran mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Maka kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan tersebut, sebagaimana kesimpulan ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Pada video berikutnya akan kita bahas tentang prinsip-prinsip dasar andragogi menurut Malcolm Knowles dan beberapa
pakar yang ada di dalamnya yang akan kita kupas pada video berikutnya. Demikian video pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.